لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, para imam masjid, para muadzin, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur, baik yang hadir langsung di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau maupun yang menyaksikan melalui fanspage Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita kemudian istiqamah di dalam bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia yang hidup di permukaan bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan. Siapapun itu, tak peduli dia seorang yang tinggi jabatannya atau orang biasa, orang yang memiliki harta atau orang yang tak memiliki harta bahkan sekalipun, ya, semua orang besar kecil tua muda pasti ketika ditanya ingin bahagia, jawabannya pasti akan menjawab ingin bahagia. Maka di luar sana tak heran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang ingin agar kemudian hidupnya mencapai kebahagiaan, dia rela melakukan apapun, tak peduli hal itu melanggar syariat atau melanggar norma agama. Padahal ketika dia melakukan itu, dia langgar syariat Islam, dia langgar norma-norma agama untuk mencapai kebahagiaan, maka sejatinya bukan kebahagiaan yang hakiki yang ia dapatkan, melainkan hanya kebahagiaan yang hanya terlihat di wajahnya saja. Maka sebagai orang yang beriman, kita tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan salah satu cara agar kemudian kita mendapatkan keselamatan, ya, kebahagiaan tersebut kita dapatkan ketika kita mampu hidup dengan selamat. Baik hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Ketika kita sudah selamat di dunia dan kemudian kita selamat pula di akhirat, maka sejatinya itulah kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita mendapatkan keselamatan ini, sekali waktu salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepada baginda Rasul, ya. Beliau adalah bernama sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kebiasaan dari para sahabat. Ada satu masalah yang ia hadapi, datang menghadap Rasul minta solusi atau curhat. Dan ini mestinya kita
ikuti, mestinya kita jadikan teladan dari para sahabat yang ketika ada masalah, ketika ada problem, ya, dia kemudian datang kepada baginda Rasul. Kalau hari ini kita ikuti hal ini, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan keselamatan. Karena banyak sekali di antara kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang ketika ada masalah, yang ada problem dalam kehidupannya, dia tidak datang kepada orang alim, tidak datang kepada ulama untuk meminta nasihat, ya, tidak datang kepada guru-guru yang mampu memberikan tunjuk ajar. Tetapi lebih daripada itu, mereka kebanyakan datang kepada sesuatu yang tidak baik bagi dirinya, ya. Bahkan ada orang ketika bermasalah malah dia sampai memakai narkoba dan lain sebagainya, atau bahkan yang na'udzubillah, ya, ketika ada masalah justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, wa iyyazubillah min dzalik, ya. Maka sebagai orang yang beriman, kita mesti melihat apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Ada masalah, ada sesuatu yang ingin diketahui, maka datang kepada baginda Rasul, bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Uqbah bin Amir ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah, apa itu sesuatu yang mampu mendatangkan keselamatan bagi kami? Apa yang kami harus lakukan agar kemudian hidup kami, ya, tidak hanya di dunia tapi bahkan sampai di akhirat kelak, agar kemudian mendapatkan keselamatan, ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab seraya bersabda, qala amsik lisanak. Yang pertama yang mesti engkau lakukan yaitu adalah agar kemudian engkau mendapatkan keselamatan. Yang pertama mesti engkau lakukan adalah amsik lisanak. Peganglah selalu, jagalah selalu lisanmu atau lidahmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pepatah yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena dia mampu menjaga lisannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melihat secara detail hal atau perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa? Karena setiap apapun yang terlontar dari lisan kita, apapun yang sudah keluar dari lisan kita itu, maka setiap perkara itu dicatat oleh para malaikatnya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang sudah keluar dari lisan itu kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka kita mesti berhati-hati, maka kita mesti menjaga betul lisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ini. Dia tidak bertulang, dia begitu lembut, mudah mengatakan sesuatu yang kadang-kadang menyakiti saudara-saudara kita. Jangankan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik kita ucapkan. Bahkan lisan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja menyakiti saudara kita, ya. Walaupun lisan ini mengucapkan sesuatu yang baik tetapi tidak sesuai dengan tempatnya. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita tetapi di depan khalayak yang ramai, ya. Dia niatnya baik, ingin memberikan sesuatu yang baik kepada saudaranya, tetapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan tempatnya, maka bisa jadi hal itu mendatangkan atau membuat sakit hati orang lain. Maka mesti kita jaga lisan ini dengan sebaik mungkin. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lisan ini senantiasa terhindar dari sesuatu yang tak baik, berbohongkah itu, menggunjingkah itu, ya, atau memfitnah atau mengadu domba dan lain sebagainya, maka salah satu solusi, ya, agar kemudian lisan ini senantiasa berkata baik, senantiasa berbuat yang baik, agar kemudian kita juga tergolong
kepada orang-orang yang senantiasa menjaga lisan itu, maka solusi yang paling ampuh adalah yaitu kita gunakan lisan kita itu untuk senantiasa terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapanpun bisa kita lakukan. Setiap saat, setiap detik. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin terbatas. Sholat sampai waktu zuhur baru kita sholat zuhur, asar baru kita sholat asar, begitu seterusnya ya. Kemudian yang lainnya ibadah puasa sampai Ramadan baru kita kerjakan puasa ya. Tetapi dengan kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan zikir dari lisan kita ini setiap saat mampu kita lakukan, baik itu senantiasa kita saat duduk ya, berdiri ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ya. Kita yang beraktivitas ya, yang di kantor sambil mengerjakan pekerjaan kantor bisa kita berzikir kepada Allah ya. Sambil bertugas menjaga negara kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin menjaga lisan kita ini agar kemudian terhindar dari sesuatu yang tak baik. Rasanya tak mungkin orang yang lisannya itu senantiasa mengingat Allah ya, di satu sisi dia juga menyakiti saudaranya. Rasanya mustahil ketika lisan seseorang itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi dia juga berbohong, dia juga menfitnah, dia juga menghibah dan lain sebagainya. Maka solusi utama agar kemudian kita diselamatkan dari lisan kita ini adalah yaitu senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak hanya mampu mendatangkan ketenangan pada diri kita ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah kemudian hati ini mendatangkan ketenangan. Ternyata zikir itu bukan semata-mata hanya mendatangkan ketenangan dalam hati kita, tetapi lain daripada itu juga zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu ibadah yang sangat diprioritaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diketahui dari sekali waktu ada sahabat datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya ya Rasul, syariat Islam darimu itu sudah banyak sekali aku terima ya. Mulai dari sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali aku terima syariat perintah agama darimu ya Rasulullah. Fa akhbirni, maka sampaikan kepadaku an atasabbathu fi, sesuatu yang mesti aku prioritaskan di dalam ibadah itu sendiri. Mana ya Rasul dari sekian banyak ibadah yang mesti aku prioritaskan untuk aku lakukan dalam setiap harinya? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tadzulu lisanuka ratban an dzikrillah. Maka jangan pernah engkau berhenti untuk membasahi lisanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berzikir kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Bapak-bapak yang pergi paginya mengantar anak ke sekolah, berkendara di motor, di mobil ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kemudian Allah jaga lisan ini dari sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika kita mampu menjaga lisan ini, maka jaminannya dari baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan adalah agar kita mendapatkan keselamatan itu sendiri adalah wal yasa'ka baituka, dan perluaslah rumahmu. Maksudnya apa? Ketika kita menginginkan kebahagiaan dan ketika kebahagiaan itu mampu kita raih dan kita juga mampu melakukan halnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita usahakan tempat ternyaman di muka bumi itu ada dua. Yang pertama masjid, yang kedua rumah.
Maka dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, kalau engkau sudah bepergian, sudah melakukan satu safar perjalanan, maka bersegeralah pulang ke rumahmu. Ya, bersegeralah pulang ke rumahmu. Kenapa? Karena di sana ada keluargamu, tempat engkau melimpahkan segala sesuatunya. Ya. Maka oleh sebab itu, ketika kita menginginkan keselamatan itu juga, hal yang kedua yang kita mesti lakukan adalah wal yas'ka baituk, yaitu perluaslah rumahmu. Jikalau kita tak mampu memperluas rumah itu sendiri, maka makna secara hakikinya adalah yaitu perluaslah hatimu dengan senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang sesuatu yang bisa kita lakukan agar kemudian kita memperoleh keselamatan adalah wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan yang engkau perbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Yaitu kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa, dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena sebaik-baik manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah mereka yang tak pernah punya salah, bukanlah mereka yang tak pernah melakukan dosa, tapi sebaik-baik manusia itu adalah yang pernah jatuh dalam kubangan dosa, kemudian mau memperbaiki dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khatta'un, kata Rasulullah. Setiap bani Adam, kita semua manusia ini senantiasa berada di dalam kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan salah, sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa, siapa? Mereka yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat yang baik saja kadang-kadang tak terasa diri ini melakukan dosa. Begitulah kita lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, ya, kita selingi hari-hari kita, kita isi hari-hari kita itu dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, agar kita mendapatkan keselamatan, yang pertama adalah kemudian kita jaga lisan kita, yang kedua perluas rumah kita dan hati kita, kemudian yang ketiga adalah yaitu menangislah atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua, sehingga pada akhirnya ketika kita detik-detik sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah pasti datang dari diri pribadi kami. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.